Shalom. Adik-adik sekolah minggu GKPB dimanapun kalian berada, selamat pagi. Ya, perkenalkan kami kakak-kakak dari GKPB Immanuel Tabanan akan menemani adik-adik sekalian untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Dengan Kak Dedi, ada juga Yangti, Halo, shalom. ada juga Kak Ros. Shalom. Ya, kita bertiga akan menemani adik-adik untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Ya, siap ya. Kita masih dalam suasana Natal ya. Kemarin adik-adik baru merayakan Natal tanggal 25 Desember. Natal, siapa yang kita tunggu kedatangannya adik-adik? Siapa namanya? Bayi yang lahir di palungan itu. Namanya Yesus ya. Mari kita memuji Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Dia lahir untuk kami. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Mari kita memulai di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami datang dengan hati yang sungguh untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini, biar kami bisa mengikuti dengan baik. Bukakan hati kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Ya adik-adik, Kak Dedi punya pertanyaan buat adik-adik. Tuhan Yesus lahir di kota mana? Ayo sering dengar ya, di mana Tuhan Yesus lahir? Di kota apa? Kota Bethlehem. Ya, sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Yangti, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hai kota mungil Bethlehem. Betapa kau
Ya, halo adik-adik, shalom. Kita sungguh bersyukur bahwa kita bisa berjumpa lagi. Tadi kita sudah berdoa dan kita juga sudah boleh memuji Tuhan. Betapa gembiranya kita diingatkan kembali, kita boleh merayakan perayaan Natal. Dan hari ini kita punya spesial. Kami guru-guru sekolah minggu punya sesuatu yang spesial. Kita akan nonton bareng ya, film ya, sangat menarik. Tapi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dulu. Karena cerita ini didasarkan dari ayat Alkitab ya. Bagi yang membawa Alkitab boleh deh buka Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Agak sedikit panjang ya adik-adik, tapi tidak apa-apa ya. Makanya adik-adik harus duduk yang manis. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-40. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih di tengah-tengah sukacita ketika kami semua boleh merayakan perayaan Natal. Kami tetap diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, berikan hikmat sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak dalam pertumbuhan iman percaya mereka. Bapak terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40 demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang dia janda dan berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah demikian adik-adik firman Tuhan yang dapat Ibu Munara bacakan. Nah sekarang mari kita tonton bersama-sama film yang satu ini.
Pada suatu hari, 3 orang kakak beradik baru pulang dari bermain. Meskipun cuaca sangat panas, mereka terlihat sangat gembira. Kak, aku haus banget nih. Ya, bentar lagi kita minum. Ayo cepat kak, kita mau ambil air. Ya. Apa ini? Papa telepon kakak tapi tidak diangkat. Kakak pegang kunci kan? Papa ada urusan mendadak sampai malam. Diam di rumah, jangan nakal ya. Hah? Oh iya, ada panggilan tak terjawab dari Papa. Ayo kak, cepat buka pintunya. Adek sudah haus nih. Iya kak, kakak bawa kuncinya kan? Ya, ya, ya. Ini. Loh, Kenapa kak? Iya kak, kenapa? waduh, kakak nggak bawa kuncinya. Gimana ya? Hah? Terus gimana dong? Kita beli air di minimarket aja ya. Emangnya kakak bawa uang? Wah, coba segini. Nggak cukup buat beli air. Ya gimana sih kakak? Gimana kalau kita minum air keran aja? Kok minum air keran kak? Emangnya nggak berbahaya kak? Emangnya kalau orang terus di padang gurun, dia bakal milih-milih minuman? Enggak sih kak. Nah, itu dia. Yang penting kita bisa minum. Kalian haus kan? Yuk yuk yuk. Ayo. Membayangkan segarnya air keran, mereka berlari dengan sangat bersemangat. Akan tetapi, Airnya mati. hilanglah sudah harapan terakhir mereka untuk minum air. Di tengah terik matahari, kakak berpikir sangat keras. Adakah cara lain untuk dapat minum air? Aha. Telepon Papa aja. Kamu ingat paman yang kemarin itu? Ya, ya, ya. Ya, nanti papa suruh paman itu yang kirim air ke sana ya. Tunggu ya. Sekarang mereka bertiga mendapatkan sedikit harapan. Papa telah menjanjikan datangnya air lewat sosok seorang paman. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah bertahan dan menunggu. Kepanasan, kehausan, paman yang tidak kunjung datang, waktu terasa berjalan sangat lambat. Kak, sudah berapa jam itu? Baru 15 menit. Hah? Gimana seandainya paman nggak datang? Ya, sabar ya. Paman itu orangnya baik. Kita tunggu aja. Oke. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menanti dan terus menanti. Papa sudah berjanji, air pasti akan datang. Halo adik-adik. Ini air dari papa kalian.
lagi Mas. Demikianlah penantian mereka berakhir dengan manis. Semua kelelahan mereka menunggu terhapus begitu saja saat paman datang. Kini mereka bisa minum air dengan puas. Ya adik-adik, kalian sudah nonton ya filmnya, bagus bukan? Bagaimana rasanya ketika tidak ada air, ketika haus, dahaga, untuk minum saja tidak ada air. Betapa pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup. Seperti tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan kalau tidak ada air pasti mati. Hewan dan binatang-binatang kalau tidak ada air pasti juga mati. Demikian pula dengan manusia. Manusia butuh air untuk kehidupan sehari-hari, mandi, cuci, dan juga tentu saja untuk minum. Tapi ya, air yang kita perlukan, air yang kita butuhkan, air yang kita minum itu untuk kebutuhan jasmani. Itu air bisa habis, apalagi kalau tidak ada hujan. Semua mata air mati, sungai-sungai kering, ya. Tetapi yang dibutuhkan dan diperlukan oleh orang-orang percaya kita semua yaitu air hidup untuk memenuhi dahaga rohani kita, jiwa kita. Apa itu air hidup? Siapa air hidup? Air hidup adalah Tuhan Yesus sendiri. Di hari Natal ini Yesus hadir. Yesus datang sebagai bayi Natal, sebagai anak manusia yang lahir bukan di tempat yang mewah, tapi dia lahir di kandang yang sangat sederhana dan hina, yaitu di kandang domba. Dia hadir untuk menyelamatkan kita. Dia hadir untuk memberikan kelegaan, kelepasan kepada kita. Sehingga orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang haus secara rohani, ketika dia menerima Yesus, maka akan dipenuhi jiwanya. Dan air itu akan menjadi air yang kekal, air kehidupan yang kekal. Karena Yesus sendiri itulah air hidup yang memenuhi dahaga kita. Sehingga bagi kita semua yang merasa haus secara rohani akan dipenuhi jiwanya. Simeon dan Hana adalah orang-orang saleh, orang-orang benar. Tapi dia hidup di bait Allah. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia hanya menunggu bayi Natal. Ketika sudah berjumpa, mereka bersuka cita. Nah, hendaklah kita juga bersuka cita ketika kita boleh merayakan Natal, kita boleh menyambut Tuhan Yesus yang dia hadir bagi kita untuk menyelamatkan kita sehingga kita mempunyai kehidupan yang penuh dengan sukacita. Demikian adik-adik firman Tuhan dan cerita yang dapat kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu Natal di Hatiku. Yesus ku rasakan.
Adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun adik-adik berada, mari kita mengucap syukur oleh karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan tiba saatnya untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Oleh sebab itu, adik-adik kita persiapkan diri, kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kembali kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang memimpin kami di dalam kami melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semua yang hadir pada saat ini, yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terlebih Tuhan, firman yang kami dengarkan pada saat ini, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mau meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan boleh mendapat tempat di hati kami, bahkan menguatkan iman percaya kami, agar kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Dan tuntunlah hidup kami ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami setiap anak-Mu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan mereka, berkati pergaulan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka setiap hari, di dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau jaga, lindungi, dan limpahkanlah berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bali. Biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja kami. Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu. Tuhan memberkati sekolah-sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Republik Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahan kami. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kebijaksanaan agar pemerintahan kami boleh memerintahkan bangsa ini dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berdoa syafaat. Sekarang mari kita mempersiapkan persembahan kita. Jika adik-adik sudah mempersiapkan, bisa dipersiapkan. Nanti kita berikan kepada majelis, kepada guru sekolah minggu di gereja kita masing-masing ya. Dan kita akan menyanyikan sebuah pujian Natal telah tiba. Kita semua bersuka cita.
sudah memberikan persembahan. Betapa bersyukurnya ketika kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena pada siang hari ini kami diberkati, anak-anak-Mu diberkati lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan dan lewat cerita-cerita yang sangat menarik, dan kami juga dimampukan Tuhan untuk kami dapat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, suci dan kuduskan persembahan kami sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang mengelola segala sesuatunya ini Tuhan, agar mereka juga diberikan hikmat untuk dapat mengelola berkat Tuhan. Terima kasih, dan saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu akan pulang, akan kembali ke dalam aktivitas bersama-sama, dan saat ini kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan adik-adik, memberkati orang tua, memberkati guru-guru sekolah minggu dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami guru-guru sekolah minggu tidak lupa untuk selalu mengingatkan adik-adik agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara yang pertama kita memakai masker, Jaga jarak. Dan jangan lupa cuci tangan di air yang bersih dengan sabun ya. Oke adik-adik, semoga kita semua sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.